Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah diselamatkan dalam Yesus. Dan saya percaya ini anugerah yang paling besar yang pernah dalam sejarah dan tidak ada lagi. Itu karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Itu suatu hal yang luar biasa yang Tuhan bisa berikan buat kita yang mengimani Dia. Kita bersyukur karena hari ini kita bisa bahas tema penting. Tema saya ialah cara menghadapi orang tua yang selalu menyalahkan anaknya. Cara menghadapi orang tua yang selalu menyalahkan anaknya. Saya baca satu ayat dari Injil Matius pasal 7 ayat 1. Firman Tuhan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ya, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ada dua ayat yang menarik, ada dua pengertian yang menarik di teks ini. Sebenarnya ayat kedua juga. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dari dua ayat ini, pengertiannya adalah Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang suka menjustifikasi orang lain. Mungkin dia punya banyak kesalahan, tapi sifat menjustifikasi atau sikap menghakimi itu tidak baik pada diri kita. Sebab yang menjadi hakim bukan kita, tapi Tuhan. Tapi yang kedua dari pengertian dua ayat ini ialah bahwa kalau kita menghakimi orang dengan satu ukuran yang kita pakai, maka ukuran yang sama akan Tuhan pakai juga untuk mengukur kita. Sehingga kita tidak boleh sembarang untuk menjustifikasi siapapun. Bahkan ketika orang itu salah, ayat ini ingatkan kita untuk tidak. Kenapa? Karena ukuran yang kita pakai untuk menghakimi orang akan Tuhan pakai juga untuk menjadi ukuran parameter menghakimi diri kita. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang penting. Yang pertama bahwa kita bertanya apakah memang orang tua bersifat menyalahkan semua anak atau hanya satu anak saja atau dua anak saja. Kalau semua anak dia selalu menyalahkan, ya barangkali itu sifatnya. Bisa jadi dia ada orang yang mungkin terluka. Atau dulu hidup dengan orang tuanya yang barangkali selalu menyalahkan. Sehingga dia tidak sadar dia meneruskan tradisi menyalahkan itu pada anak-anaknya sekarang. Atau mungkin dia juga sedang ada persoalan gangguan berpikir, kognitif, atau mungkin gangguan afektif. Atau mungkin dia ada gangguan, tanda kutip, psikologis, atau mungkin lebih buruk lagi gangguan mental. Sehingga selalu menyalahkan. Dan apakah ini terkait dengan lembaran masa lalu yang buruk, yang hitam, yang kelam? Atau mungkin dulu pernah dibuang oleh orang tuanya? Ya, atau memang dia dia punya sifat perfeksionis, jadi selalu aja tidak pernah benar di mata dia. Semua orang salah. Iya, sehingga dia selalu menyalahkan. Nah, ini harus kita coba tanyakan untuk menemukan sebenarnya yang seperti apa. Kalau dia hanya menyalahkan satu orang, bisa jadi ada kasus harus dipecahkan itu, digali. Tapi kalau kepada semua anak, kepada semua orang, kalau ke gereja menyalahkan ini, bahkan pendeta pun disalahkan. Pak pendeta khotbahnya selalu uang aja. Atau Pak pendeta kalau khotbah selalu aja mengkritik saya. Padahal siapa yang mengkritik dia? Dia aja yang guilty feeling atau merasa GR. Tapi seperti itu. Nah, kalau itu bersifat kepada semua orang, bisa jadi itu ada gangguan pada dirinya. Tapi kalau hanya kepada satu dua orang, mungkin dengan orang itu ada masalah ya mungkin harus diselesaikan. Karena itu memicu sikap dia yang selalu menyalahkan. Dan jujur kita tidak nyaman hidup di satu keluarga, tidak enak, tidak happy hidup di satu keluarga yang orang tua kita suka menyalahkan kita. Ya kita bisa menjadi sangat tidak nyaman atau mungkin stres karena suasana rumah yang terus negatif tinggi di mana orang tua kita selalu aja menyalahkan kita dan itu tidak baik buat kita. Hal yang kedua, ada studi kasus, ada satu keluarga yang mamanya selalu negatif pada anak-anaknya, juga ke suaminya. Tapi setelah kita lihat dan amati, ya ternyata dia mengalami gangguan depresi, jadi cukup berat. Sehingga emosinya tidak stabil, ya pemikiran juga tidak stabil, bahkan ya ada kadang-kadang terlihat seperti orang yang mengalami bipolar, ya kadang-kadang bisa manik, ya kadang-kadang bisa depresi. Kalau dia manik dia happy sekali, selalu dia kelihatannya aktif dan terlalu aktif bahkan, ya riang dan gembira. Tapi ketika dia tiba-tiba depresi, jadi seperti orang yang mengalami depresi katatonik yang bisa berubah cepat sekali. Swing moodnya itu bisa bergerak cepat sekali dan ketika dilihat maka kita merekomendasi bahwa kalau begitu situasi mama kamu,
ini bukan soal karakter, tapi ini soal gangguan pada jiwanya, pada mentalnya, sehingga rekomendasi kita lebih baik dia dibimbing. Nah, tetapi tidak semua seperti itu. Ada karena cuma memang karakter atau mungkin masa lalu yang buruk. Nah, kalau bukan karena gangguan seperti gangguan saya bilang tadi mental, seperti depresi atau memperlihatkan beberapa gejala bipolar, maka lebih baik kita bimbing yang bersangkutan. Mengapa? Karena ini demi untuk kebaikan dia dan juga keluarga. Sebab saya bilang tadi, mana nyaman di rumah, di mana ada orang tua yang selalu menyalahkan, mana enak, mana happy kita. Yang ada malah kita sedih, jengkel, kesal, dan mungkin tidak betah di rumah dan tidak nyaman karena selalu disalahkan. Nah, orang tua yang menyalahkan anak-anaknya, ada kalanya memang karena di sini korban dari situasi masa lalu dia di mana mungkin dia selalu disalahkan oleh orang tuanya. Atau dia mungkin pernah dibuang oleh keluarganya dulu. Sehingga ada semacam rasa ketertolakan dalam dirinya. Sehingga kadang-kadang implikasinya adalah dampaknya kemana-mana. Salah satu dia menjadi orang yang mudah sekali untuk negatif thinking dan menyalahkan orang lain. Nah, kalau kita bisa bicara baik-baik dengan orang tua kita bisa lakukan itu. Karena seperti saya selalu bilang bahwa anak-anak punya peran untuk memberi masukan buat orang tua. Tentu dengan sopan, santun, dan baik. Karena bagaimanapun juga itu orang tua kita. Kita bicara dengan santun, dengan tetap tidak menggurui mereka, tidak memaksa mereka, apalagi mengancam mereka. Ya, kalau memang itu persoalan karakter atau habit dia dan mungkin masa lalu. Tapi kalau kasusnya seperti saya bilang tadi, ada gangguan pada cara berpikirnya atau gangguan pada depresi, maka penanganannya akan berbeda. Tetap saya rekomendasi untuk bicara baik-baik untuk ditangani. Entah ditangani ya oleh katakanlah orang yang profesional di bidangnya, apakah seorang konselor atau seorang psikiater atau seorang psikolog klinis. Tapi pokoknya ada orang-orang yang secara profesional memang expert untuk bisa menangani case seperti itu. Kenapa? Karena barangkali membutuhkan terapi. Kalau ke psikiater kadang-kadang dibantu dengan obat. Nah, kalau emosinya katakanlah sering meledak. Ya ketika orang tua misalnya memberi masukan dan anak mungkin tidak dengar, dia bisa meledak. Dan psikiater tahu apakah ini memerlukan pendekatan medik dengan memberi resep beberapa obat penenang atau tidak. Psikiater paling tahu itu. Tapi kalau itu tidak dalam konteks gangguan pada berpikirnya atau depresi atau saya bilang tadi sedikit ada katatonik atau bipolar, maka kita bisa merujuk itu untuk konseling kepada pendeta. Supaya dia bisa diarahkan. Atau kalau kita bisa bicara baik-baik dan dia mau dengar, saya kira lebih menolong karena kita bisa selesaikan secara internal dalam keluarga. Tapi bagaimanapun juga kita perlu membangun komunikasi untuk menyampaikan sesuatu kepada dia untuk memperbaiki semuanya. Termasuk sifat orang tua yang selalu menyalahkan anak-anaknya. Hal yang ketiga adalah tugas orang tua yang ideal ialah dalam Ulangan pasal 6. 4-9 yaitu orang tua khususnya ayah mendidik anak-anaknya dalam nasihat dan ajaran Tuhan. Dan Musa menulis itu untuk memberi aksentuasi yang kuat pada orang Israel, memberi stressing point kuat bahwa mereka harus mengajar anak-anak mereka. Dan itu tanggung jawab mereka, bukan tanggung jawab kalau sekarang bukanlah pendeta atau guru atau sekolah, tetapi tanggung jawab orang tua khususnya ayah. Jadi gambaran yang ada di Ulangan pasal 6 itu menjadi tugas, lebih tepat kehormatan Tuhan kasih buat seorang ayah mendidik anak-anaknya dalam nasihat dan ajaran Tuhan. Dan Musa memberi tekanan itu supaya mereka tahu ada tanggung jawab yang harus mereka emban. Jadi mengajar, mendidik anak-anak, membimbing mereka dengan kesabaran, memberi kasih sayang buat mereka, memberi proteksi buat mereka ketika mereka mengalami kesulitan. Mereka tahu ada orang tua yang selalu ada buat mereka. Mereka tahu bahwa situasi boleh sulit, tantangan boleh banyak, pergumulan juga boleh datang dan terus datang. Tapi orang tua yang baik itu selalu ada buat anak-anak mereka. Bukan cuma mengajar, mendidik, tapi memberi pendampingan buat anak-anaknya. Supaya mereka bisa merasakan bahwa ada kasih sayang, ada kepedulian, ada care. Ya, ada juga sesuatu yang bisa kemudian menjadi semacam andalan anak-anak untuk belajar. Karena dilihat papanya, mamanya, mereka betul-betul peduli dengan anak-anaknya. Nah, masalahnya begini, ketika orang tua tidak sungguh bertobat dalam Kristus, ketika orang tua tidak sungguh-sungguh punya kehidupan yang baik dalam Kristus, atau sebaliknya, dia sudah bertobat tapi tidak dewasa, sehingga yang adalah kehidupannya yang tidak baik. Misalnya, dia
suka menyalahkan. Dia seorang penjudi, dia seorang yang tanggung jawabnya kecil. Kalau bicara itu nyakitin. Kata-kata dia itu kotor. Seringkali ya berbaur dengan kebun binatang, kata-kata kebun binatang. Emosionalnya tidak terkontrol. Kalau bicara itu maksa. Kalau bicara itu harus dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini tidak baik. Jadi banyak orang tua yang juga tidak ideal. Seharusnya mereka jadi orang tua yang baik. Tapi justru mereka menjadi orang tua yang toksik. Orang tua yang suka menyalahkan anak. Dan kalau itu benar, ini menjadi sesuatu yang menyedihkan. Karena suasana rumah akan sedikit banyak terpengaruh. Jadi spirit di rumah itu menjadi tidak begitu menarik. Tidak mendukung anak-anak untuk belajar, untuk bertumbuh, untuk saling mengasihi. Tapi yang ada malah stres dan tertekan. Kenapa? Karena orang tua pun mungkin belum dalam Tuhan. Mungkin juga sudah bertobat tapi nggak bertumbuh. Sehingga kehidupan mereka sama sekali tidak menjadi rujukan pembelajaran moral bagi anak-anak. Dan ini menjadi sesuatu yang perlu juga untuk orang tua. Belajar menjadi orang tua yang baik. Hal yang keempat, jangan marah karena kalau kita marah persoalannya tidak selesai. Tapi kita belajar barangkali untuk bukan saya berdoa buat mereka tapi kita sabar. Supaya kita jangan menjadi korban dari sifat mereka lalu kita kemudian melawan dengan cara kita membenci mereka. Jangan. Kita berdoa juga supaya Tuhan kasih kita hati untuk mengampuni mereka. Tidak mudah memang. Hidup ini terlalu berharga untuk kita menjadikan diri kita korban dari satu suasana yang seperti itu. Ya barangkali kalau kita tahu orang tua kita punya pergumulan yang berat karena mungkin dia juga korban dari masa lalu hidupnya. Ya kita barangkali harus mendoakan dia dan mengasihi dia. Ya bahkan kita harus membantu dia untuk berobat. Ya membiayai pengobatannya. Kita mungkin harus buat komitmen begini. Satu hari kita menjadi orang tua. Kita pernah mengalami bagaimana sulitnya, bagaimana menderitanya, bagaimana tidak nyamannya di rumah dengan orang tua yang suka menyalahkan. Bagaimana rumah itu seperti neraka. Bagaimana rumah itu membuat kita tidak pernah betah. Rumah yang seharusnya kita betah, kita ada kasih sayang, penerimaan, ketulusan, berubah menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Karena ada orang tua yang suka menyalahkan. Nah, kita berjanji pada diri kita satu hari ketika kita menjadi orang tua, jangan pernah melakukan hal yang sama buat anak-anak kita. Cukuplah kita mengalami pengalaman yang buruk seperti yang kita alami dengan orang tua kita yang suka menyalahkan. Tapi jangan sampai anak-anak kita harus mengalami hal yang sama seperti kita. Kita tahu bahwa itu tidak menyenangkan, jangan kita lakukan. Nah, kita berdoa supaya kita tetap optimis, tetap kita bersemangat, karena kita bisa memulai sesuatu yang baik lewat semua peristiwa itu. Bahkan lewat peristiwa itu kita belajar untuk kita akan lebih baik dari orang tua kita. Saya bilang kepada teman-teman saya yang saya bimbing, saya bilang ya kita mungkin tidak sempat sekolah seperti orang lain, tapi minimal anak-anak kita mereka sekolah. Tugas kita lah berjuang buat mereka supaya jadi anak-anak yang berpendidikan. Kita bukan sarjana, pekerjaan kita cuma sopir, tapi mudah-mudahan anak-anak kita dorong untuk sekolah dan mereka bisa menjadi sarjana. Jadi kalau orang tua kita pun seperti itu, maka kita tetap tidak pesimis. Kita berdoa supaya kita jangan seperti mereka. Dan ketika satu hari kita punya anak-anak, kita belajar untuk mengasihi mereka. Dan kita belajar untuk tidak mengulangi kesalahan orang tua kita. Kita melakukan hidup kita dengan begitu bermakna dan kita menjadi berkat buat anak-anak kita. Kita tahu bahwa pengalaman menjadi anak dengan hidup di lingkungan keluarga yang orang tuanya seperti itu suka menyalahkan, itu sangat-sangat membuat kita stres. Nah, saya katakan tadi bahwa kita harus berkomitmen untuk kita jangan pernah melakukan itu lagi. Karena itu sangat menyakitkan. Jangan marah, karena kemarahan tidak membuahkan hasil apapun, malah membuat kita makin terpuruk dan stres. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu ini tidak mudah, tapi kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tolong kita, supaya kita mampu menghormati orang tua kita, terlepas dari sifat mereka yang suka menyalahkan. Saya katakan tadi kalau mereka memang ada gangguan pada katakanlah kejiwaannya atau pada kognitifnya, seperti saya bilang tadi, saya singgung tentang bipolar atau depresi atau katatonik, Nah, kita harus tolong mereka dan harus bantu mereka untuk dikonsultasikan dan ditangani secara lebih baik dan profesional. Nah, kita sabar karena ini tidak mudah seperti orang membolak-balikkan tangan. Kita berdoa juga untuk orang tua kita dan kita tahu bahwa kita harus belajar dari pengalaman ini. Semoga apa yang terjadi pada pengalaman kita sebagai anak di mana orang tua kita suka menyalahkan,
kita berjanji untuk tidak lagi kita lakukan. Jadi stop di saat ini. Supaya jangan sampai pengalaman ini terulang pada anak-anak kita. Mengapa? Karena kita tahu itu sangat tidak menyenangkan buat mereka seperti yang kita alami sekarang. Terus memberkati dan shalom. Amin.